Selamat datang di Info Dasar Channel ya. Channel yang mencoba berbagi mengenai dunia pendidikan, ya, mengenai pembelajaran. Di sini pada video kali ini akan berbagi tips dalam membuat alur tujuan pembelajaran dan pada akhirnya nanti ke modul ajar. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, ya, kita sekarang sudah masuk ke era kurikulum Merdeka Belajar. Nah, untuk menyusun ATP ini sekarang kita menggunakan dasar BSKP 033-H-KR tahun 2022. Nah, sebelum kita menuju ke penyusunannya, ya, di sini kita akan mengenal beberapa istilah yang dalam kurikulum Merdeka ini merupakan istilah baru yang ya boleh dikatakan hanya bergeser istilah saja ya. Jadi dari kurikulum 2013 namanya berubah menjadi kurikulum Merdeka ya. Kemudian istilah kompetensi inti berubah menjadi capaian pembelajaran. Kemudian kompetensi dasar berubah menjadi tujuan pembelajaran. Istilah indikator pembelajaran berubah menjadi alur tujuan pembelajaran, dan RPP berubah menjadi MA atau modul ajar. Jadi itu istilah-istilah yang nantinya harus Bapak Ibu guru ketahui ya dalam kita melaksanakan kurikulum Merdeka. Ya, beliau ini yang punya ide ya, inovasi ya, Mas Menteri Nadiem Makarim ya. Nah, apa sih sebetulnya capaian pembelajaran atau CP itu ya? Ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Nah, jadi ada satu lagi yang berubah ya. Ketika kita kurikulum 2013 itu menyebutnya adalah kelas, kita sekarang berubah menjadi fase. Fase itu dimulai dari fase A sampai dengan fase F. Ya, pondasinya adalah PAUD. Nah, capaian pembelajaran ini juga mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif ya, dalam bentuk narasi. Ya. Jadi berisi lingkup materi dan kompetensi yang sudah diadakan perbandingan sebelumnya. Itu CP. Kemudian TP atau tujuan pembelajaran ya. Itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi boleh dikatakan kalau 2013 kita sebut ini ranah kognitif ya. 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini masih sama ya. Tujuannya adalah pencapaian 3 aspek itu dari tujuan pembelajaran yang diperoleh siswa atau peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Itu TP atau tujuan pembelajaran yang nantinya adalah turunan dari CP. Kemudian setelah tujuan pembelajaran ada alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Nah, untuk ATP atau alur tujuan pembelajaran itu kita sebagai guru menyusun sendiri. Kalau CP dan turunannya menjadi TP adalah sumbernya adalah BSKP. Jadi sumbernya yang membuat adalah pemerintah. Nah, kita dalam pengembangannya ada di alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu guru nanti mengembangkan ya, dari tujuan pembelajaran. Oke, itu istilah-istilah.
yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, di sini ada susunan dalam membuat ATP. Yang pertama tentu menyiapkan BSKP 033 garis miring H garis miring KR tahun 2022 ya. Ini acuan utama yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menyusun ATP kita. Acuan utamanya adalah ini. Kemudian dalam menyusun CP atau menentukan CP ya, nanti kita buka BSKP-nya, kita copy paste ya, CP yang terdapat dalam BSKP tersebut. Kemudian langkah ketiga membuat tujuan pembelajaran. Nah, ini merupakan turunan dari CP. Nanti secara prakteknya nanti bisa kita lihat ya. Kemudian yang keempat terakhir membuat alur tujuan pembelajaran ya, disusun dengan menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan sasaran atau peserta didik Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Jadi ini pembedanya nanti ya. Kalau 1, 2, dan 3 itu akan sama nantinya ya, karena acuannya adalah BSKP. Yang keempat ini akan ada pembeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, karena masing-masing peserta didik itu punya kemampuan dan punya ibaratnya target yang lebih dari guru yang bersangkutan. Jadi di sini mungkin di sekolah A dia masih menerapkan istilah kalau dulu 2013 itu C, ranah kognitifnya adalah C3 itu, mungkin sekolah lain sudah capaiannya di ranah kognitif itu udah C4 gitu. Itu akan ada pembedanya di sini ya. Itu kemudian nah ini merupakan BSKP yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya. Jadi ini tentang perubahan atas keputusan dan seterusnya bisa dibuka, ini bisa di-download juga nanti di internet Bapak Ibu menggunakan acuan ini. Oke, itu mungkin hal-hal yang perlu diketahui sebelum kita menyusun. Oke, kalau sudah siap semua mari kita coba sambil kita saksikan ini Bapak Ibu bisa mencobanya ya, mempraktekannya di rumah masing-masing ya. Ya, di sini saya ambil contoh mata pelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita cek bagaimana cara menyusunnya. Are you ready? Oke, saya akan coba menyusun ATP yang mengambil contoh pendidikan agama Hindu dan budi pekerti pada fase E. Umumnya ini kelas 10 SMA atau program paket C. Jadi di sini kita lihat ya, setelah Bapak Ibu membuka BSKP 033 ya. Jadi di sini ada CP. Ini bagaimana caranya kita buka Word ya. Nah, Bapak Ibu bisa pastekan di sini ya. Kita kembali, tinggal begini mudahnya ya. Kita salin, kemudian kita copy di sini ya. Kita sudah punya CP. Kemudian dari sini kita turun lagi ya. Jadi fase E berdasarkan elemen ya. Jadi di sini ada 2 kolom ya, 2 kolom ini elemen kita ada 5: serada, bakti, susila, acara, kitab suci, dan sejarah ya. Jadi CP masing-masing ini ya, kita buatkan kolom yang sama, tinggal kita buat kolom sesuai dengan kebutuhan kita. Kita buat 2 dulu gitu. Kita kasih di sini capaian elemen ya. Elemen, kemudian di sini adalah CP-nya.
Oke, kita tambahkan baris. Nah, elemen kita tinggal copy juga yang ini ya Bapak Ibu, tinggal main copy. Kita paste, kemudian kita ambil CP-nya, ya, kita copy lagi, kita pastekan lagi ya. Jadi seperti itu caranya. Kemudian bagaimana untuk tujuannya ya? Tujuannya kita tambahkan kolom ya. Di sini kita tambahkan kolom. Nah, kita tulis tujuan pembelajaran. Nah, di sini bagaimana tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran ini merupakan turunan dari CP ini ya. Bisa kita turunkan langsung breakdown ya. Jadi peserta didik dapat menerapkan prinsip-prinsip ajaran Punarbawa sebagai aspek untuk memperbaiki kualitas diri. Jadi seperti itu berarti capaiannya kita pakai tujuan pembelajaran adalah menerapkan ya. Kita potong ini. Kita pastikan. Oke, itu tujuan pembelajaran. Dari ketiga ini sudah terbentuk. Nah, untuk selanjutnya itu adalah sudah pengembangan dari masing-masing guru ya. Jadi masing-masing guru sudah melakukan pengembangan dengan menggunakan standar KKO yang sudah ada ya. Jadi standar KKO kita pilih ya yang berdasarkan taksonomi Anderson yang terbaru. Ya, kita tambahkan di sini ATP, alur tujuan. Oke, jadi di sini kita bisa memulai untuk bisa mengantarkan tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan prinsip-prinsip. Maka yang pertama yang perlu adalah kita harus boleh kita memahami ya. Memahami apa ya, memahami prinsip-prinsip ini ya. Kita copy aja. Oke, itu satu alur. Nah, untuk penomoran bagaimana ya, kalau ini adalah kita tulis kelas 10 tujuan pertama ya, karena kita ada 5 tujuan nantinya karena ada 5 elemen ya. Maka di sini bisa diberikan penomoran seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi berikutnya maka kita berikan penomoran seperti ini. Jadi selanjutnya untuk bisa mengantarkan, bisa menerapkan, setelah memahami mereka bisa mengidentifikasi ya, apa ya, kita kopikan lagi, kita copy yang tadi ini paste ya. Mengidentifikasi prinsip-prinsip. Jadi kita nanti secara jelasnya, detailnya kita buatkan di modul ajar ya. Jadi itu. Jadi kita hanya menyusun alur ini. Kita sudah punya konsep di sini bahwa dengan memahami berarti kita ini akan membuat modul ajar itu seperti apa ya. Seperti mungkin kita memirsa video nantinya, kemudian melakukan menulis ulang ya, menguraikan kembali secara detailnya nanti kita buat di MA gitu ya. Jadi kita punya acuan alur tujuan pembelajaran kita seperti ini, mengidentifikasi, setelah itu boleh sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya sesuai dengan alokasi waktu yang ada dalam rencana pembelajaran ya. Jadi kalau kita punya alokasi waktunya 7 kali pertemuan, bisa kita buat 7, atau 12 kali pertemuan bisa kita buat 12 gitu ya. Jadi
disesuaikan dengan kebutuhan atau jam yang tersedia, alokasi waktunya. Nah, setelah mengidentifikasi selanjutnya apa gitu ya. Jadi segampang itu. Acuan KKO-nya, standar KKO-nya itu dari yang mungkin bisa disusun, boleh dari yang diacak ya, rumit, kemudian sulit, kemudian mudah, ya, boleh. Boleh juga disusun secara berurutan ya, dari yang mudah dulu ya. Kalau kurikulum 2013 itu susunannya adalah dari yang mudah ke sulit ya. C3 ke C4 ke C5 sampai ke C6. Nah, kalau di sini bisa kita buat eh, secara acak pun tidak apa-apa, karena nanti secara detailnya eh, itu ada di modul ajar. Mengidentifikasi, kemudian menganalisis atau dan seterusnya. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Jadi lebih detailnya Bapak Ibu yang paham dengan peserta didik masing-masing menganalisis ya. Jadi hanya seperti itu mungkin ya. Ini sudah jadi ya, ATP kita sudah jadi. Selanjutnya setelah ATP jadi ya, ini satu elemen yang kita buat ya. Dari alur ini maka tujuan modul ajar yang bisa kita buat yaitu di sini ya. Bisa kita rencanakan ya. Di sini MA-nya kita satu ini siswa di peserta didik memirsa video mengenai Punarbawa Punarbawa, kemudian nah evidennya atau tagihan kita, kemudian mampu ya, menguraikan kembali dengan menggunakan kalimat mereka sendiri, menggunakan kalimat sendiri. Oke. Oke, itu di modul ajar nanti kita siapkan target-targetnya seperti ini. Setelah memirsa ya, siswa mampu menguraikan kembali dengan kalimatnya sendiri, atau nanti secara spesifik lagi apa, terserah Bapak Ibu. Nah, jadi itu MA, nanti kita mungkin untuk membahas MA kita lebih di video selanjutnya ya kita bahas. Nah, ini untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, tentu ini dasarnya adalah ini, tidak terlepas dari BSKP ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membuat CP-nya itu tidak menggunakan acuan ini, karena disinilah kita pokok utamanya kita memperoleh untuk dikembangkan. Jadi setelah kita punya CP baru kita bisa menyusun capaian tujuan pembelajaran. Kemudian setelah tujuan pembelajaran ditentukan, alur akan mudah kita buat. Jadi itu ya cara menyusun ATP yang mudah bagi guru yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Itu saja mungkin untuk sementara sekilas. Ya, mudah-mudahan dapat bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan, dan Bapak Ibu bisa membuat ATP-nya terlebih dahulu. Nah, masalah MA kita bahas di video selanjutnya. Kalaupun ada dari Bapak Ibu yang punya saran atau masukan dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam guru inovatif. Untuk mendukung channel saya ini, jangan lupa like, komentar, dan share, serta subscribe-nya ya Bapak Ibu guru yang baik hati.
Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.